Penyimpangan seksualitas ini terjadi karena sebagian orang tidak difahamkan sejak kecil bagaimana mekanisme tubuhnya bekerja. Bahwa tubuh kita ini akan memiliki respon-respon tertentu jika mendapatkan stimulasi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman terus bertambah tua. Jika manusia tidak bertambah mulia, maka kemungkinannya adalah bertambah hina, bertambah rusak. Kejadian seperti yang baru-baru ini kita dengar, bukan saya berdoa, sesungguhnya potensinya bakal terus ada. Kejadian di mana seorang guru ngaji, katakanlah sebut demikian, pengasuh pesantren memperkosa sampai video ini dibuat sekitar 21 santriwatinya. Saya tidak yakin jumlahnya seperti itu yang baru terdeteksi. Selain meminta pertolongan Allah, tentu saja kita wajib berikhtiar. Sebelum anak-anak kita berinteraksi dengan orang lain, bahkan bukan hanya dengan orang lain, dengan keluarganya sendiri, anak-anak kita wajib diberikan bimbingan, tools, bagaimana mereka menjaga tubuh dan pikirannya berkaitan dengan masalah seksualitas. Dengan berbagai identitas orang lainnya, apakah itu kiai, apakah dia ustadz, apakah dia guru ngaji, jika melewati batasan-batasan tertentu, ya anak kita harus memiliki kemampuan asertif untuk berani menolaknya. Sejak umur 7 tahun, anak-anak kita sebaiknya diajarkan apa yang saya sebut dengan tool tarbiyah jinsiyah. Anak-anak kita harus mengenal tubuhnya, harus mengetahui bagaimana mereka menjaga tubuhnya dan menjaga pikirannya. Mereka harus kenal dirinya sendiri, bagaimana tubuhnya berkembang dan bagaimana kecenderungan yang akan terjadi pada tubuhnya ketika tubuhnya mengalami perubahan seiring bertambahnya usia anak kita. Tidak hanya diajarkan bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, tapi bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka bisa menjaga kesucian pikiran mereka. Mungkin bahasa lainnya adalah pendidikan seksualitas. Saya sepakat seksualitas itu harus dianggap tabu, tetapi tabu tidak berarti tidak dibicarakan. Apalagi di zaman now yang informasi seksualitas melimpah, maka wajib hukumnya anak-anak kita dibimbing oleh kita. Lebih baik mereka mendapatkan informasi ini dari orang tuanya dibandingkan dari orang asing yang tidak dikenal atau ngetik di internet. Karena saya yakin orang tuanya ketika membicarakan ini tidak mungkin ingin menyesatkan anaknya. Belum tentu jika anak kita cari sendiri di internet dan ternyata mereka malah dapat dari sumber yang tidak tepat. Saya mengemukakan 6 tools agar anak kita bisa kenal diri, lalu kemudian bisa jaga diri, dan akhirnya bersiap diri dengan perubahan yang akan terjadi pada tubuh mereka ketika mereka berinteraksi dengan lingkungannya, dan bagaimana mereka harusnya menyikapi ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk bahkan dengan mahromnya sendiri, apalagi yang bukan mahrom. Kalau kita lihat data, misalnya angka incest di Indonesia, kalau Anda silahkan cari di Google gitu ya, data-data yang saya dapatkan dari Kementerian Sosial, pelaku incest nomor 1 adalah ayah kandung kepada anak perempuan, yang kedua kakek kepada cucu perempuan, ya, yang ketiga, ini urutannya berdasarkan penelitian-penelitian di Indonesia gitu ya, yang ketiga paman ya kepada anak perempuan, yang keempat kakak kepada anak adik perempuan, dan yang terakhir ibu dengan anak laki-lakinya. Yang tercatat setahun sekitar 3.000-an angka incest terjadi di Indonesia. Saya yakin lagi-lagi itu yang tercatat ya. Nah, penyimpangan seksualitas ini terjadi karena sebagian orang tidak difahamkan sejak kecil bagaimana mekanisme tubuhnya bekerja. Bahwa tubuh kita ini akan memiliki respon-respon tertentu jika mendapatkan stimulasi tertentu. Mau dia rajin ibadah, mau tidak rajin ibadah, kalau tidak mampu menjaga diri sama dengan menjerumuskan diri. Misalnya ketika tangan saya dipegang sama perempuan yang bukan istri saya, ya, andaikan saya membolehkan, tidak mungkin saya mengalami perasaan, tidak mungkin saya tidak mengalami perasaan apapun. Mungkin iman saya menolak, tapi tubuh saya pasti akan merasakan perasaan sensasi. Orang-orang yang tidak paham mengatakan jangan munafik, pengen kan? Nah, ini yang nggak paham ya. Bukan tidak memiliki nafsu, orang-orang beriman itu memiliki nafsu.
Justru dengan imannya mereka menjaga nafsunya. Bukan gak pengen, mereka takut ya, mengumbar nafsunya. Bukan gak pengen sama sekali. Mereka mungkin lebih takut dengan murka penguasa semesta. Mereka mungkin lebih takut dengan ancaman dari zina. Ketika kita tidak paham kecenderungan tubuh kita, maka yang terjadi akhirnya tubuh itu yang menguasai pikiran kita, bukan pikiran yang menguasai tubuh kita. Salah satu cara membimbing anak-anak kita untuk menjaga di tubuhnya dan pikirannya dalam soal seksualitas ini adalah dengan mengajarkan mereka tarbiyah jinsiyah. Mungkin bahasa sederhananya adalah pendidikan seksualitas. Tetapi bukan hanya tujuannya menjaga kesehatan reproduksi, tetapi bagaimana, ini yang paling penting, mereka bisa menjaga interaksi. Ada 6 unsur dalam kajian tarbiyah jinsiyah yang saya kemukakan kepada para orang tua. Yang pertama adalah la tasyabbuh, yang kedua isti'zan, yang ketiga mudoja, yang keempat al-haya, yang kelima mempersiapkan balik, termasuk diantaranya mengajarkan anak-anak kita konsekuensi dari balik itu adalah al-nizam al-ijtimai, aturan pergaulan dengan dirinya sendiri, dengan lingkungannya. Dan yang terakhir mempersiapkan mahabbah agar menjadi mawaddah. Tidak hanya mahabbah kepentingan tubuh, tapi juga mawaddah untuk kepentingan kejiwaan. Nah, di antara 6 tools tadi, saya ingin membahas 2 hal. Ya, dalam rangka berikhtiar menjaga anak-anak kita, ketika mereka berinteraksi dengan lingkungannya, setidaknya punya mitigasi untuk mengantisipasi jika terjadi peluang-peluang yang dapat menjuruskan mereka kepada pelecehan yang dilakukan oleh mahramnya, atau yang bukan mahramnya, yang dilakukan oleh keluarga terdekatnya, atau yang bukan keluarga terdekatnya, atau orang asing. Mau orang asing itu berupa biasanya yang punya relasi kuasa ya, kakak kelas, senior, guru, dosen, ustadz, pendeta, atau semacam itu. Jadi mereka harus paham bahwa jika terjadi peluang ini, maka mereka harus segera memiliki kemampuan asertif, menolak, menghindar, berlari dari situasi-situasi tersebut ya. Di antara 6 tools tadi ada 2 hal yang ingin saya bicarakan dalam konteks berkaitan merespon fenomena-fenomena di mana anak-anak perempuan kita terutama mungkin punya peluang untuk mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, termasuk pelecehan seksual. 1 adalah soal al-haya. Al-haya itu adalah budaya malu ya. Malu itu bukan penyakit, bukan aib. Bedakan malu dengan tidak percaya diri. Malu di sini adalah malu untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma, melanggar hukum, melanggar susila dan lain-lain. Secara konkret, malu yang paling sederhana dalam aturan pergaulan adalah malu untuk melihat tubuh orang lain yang tidak pantas dilihat, dan malu untuk tidak memperlihatkan tubuh kepada orang lain yang tidak pantas dilihat. Kalau orang Islam mengenal yang namanya aurat, dalam budaya lain mungkin mengenal yang namanya yang tertutup baju dalam ya. Bagian-bagian tubuh itu, jika kita misalnya ada di sekitar kita, ada ibu kita, anak kita, kakak perempuan kita, adik perempuan kita ya, kakak laki-laki kita, adik laki-laki kita, ada bagian-bagian tertentu yang kalau untuk yang mahram adalah yang boleh terlihat adalah bagian tubuh yang dipakai untuk wudhu. Di luar itu tidak boleh, bahkan sama mahramnya sendiri. Sedangkan laki-laki itu baina surah wa rukbah, dari lutut sampai pusar. Jadi bukan hanya malu untuk memperlihatkan aurat, tapi juga malu untuk melihat aurat. Jadi keseimbangan antara ajaran ghodul basor, menundukkan pandangan, dengan istidraj, menampilkan ya tubuh kepada orang lain. Itu yang pertama. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk malu melihat tubuh orang lain dan memperlihatkan. Jadi kalau ada orang yang meminta anak kita lewat media sosial, buka dong kerudungnya, buka dong kancingnya, ya, ketika anak kita diajarkan dari kecil budaya ini, maka mereka akan marah jika menangis, jika ada yang memaksanya, marah jika kemudian ada yang memintanya. Setidaknya mereka memperlihatkan ketidaksukaan, termasuk di depan mahramnya.
Ajarkan anak-anak kita untuk malu, tidak misalnya berpakaian handuk di depan ayahnya, yang perempuan tidak memakai celana dalam, yang laki-laki lewat di depan saudaranya, di depan ibunya, ya, itu bagian dari itu. Nah, melihat saja tidak boleh, apalagi menyentuhnya. Memperlihatkan bagian tubuh aja tidak boleh, apalagi tubuhnya disentuh. Itu yang pertama, budaya malu. Yang kedua, ada namanya anak-anak kita diajarkan al-nizam al-ijtimai. Ketika anak kita kira-kira umur 10 tahun, kita harus menghatamkan anak-anak kita bagaimana aturan pergaulan, ya, setelah balik. Ini diajarkan sebelumnya, bukan hanya sekedar nanti kamu haid loh, nanti ini yang terjadi pada tubuh kamu setelah haid loh, nanti kamu mimpi basah loh, nanti ini yang terjadi dengan tubuh kamu setelah mimpi basah loh. Bukan sekedar itu, tapi ketika mereka beranjak remaja atau balik, mereka pun pada dasarnya memiliki konsekuensi tertentu pada tubuhnya. Mereka misalnya mulai memiliki hormon seksualitas dan ada perasaan berbeda ketika mereka disentuh oleh lawan jenisnya. Bagian dari aturan pergaulan itu adalah, yang pertama, anak kita tidak boleh menyentuh tubuh orang lain, baik diizinkan atau tidak diizinkan, karena Rasulullah tidak pernah menyentuh dan tidak mau disentuh oleh orang lain. Bayangkan apa perasaan ayah ibu jika kita punya anak perempuan lalu tangannya nggak pernah dipegang sama siapapun, ya, tangan ya, lawan jenis yang bukan mahramnya. Kita akan tenang. Ajarkan kepada anak-anak kita, anak perempuan yang tidak pernah disentuh laki-laki yang bukan mahram itu seperti jika kamu ke pasar lalu ada buah-buahan, ada makanan itu dipegang-pegang sama orang lain, pasti kita enggan melakukannya. Kira-kira perempuan yang tidak mau disentuh sama orang lain adalah perempuan yang benar-benar menjaga kesucian tubuh dan pikirannya, bukan hanya tubuhnya tapi pikirannya. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk tidak mau menyentuh dan tidak mau disentuh siapapun. Untuk orang asing atau yang bukan mahram, seluruh tubuh jangan pernah mau disentuh. Untuk orang asing dan yang mahramnya, termasuk ayahnya, kakaknya, ada bagian-bagian tertentu, tubuh tertentu yang bahkan tidak boleh disentuh oleh ayahnya sendiri kalau anak perempuan, oleh kakak laki-lakinya sendiri, oleh adik laki-lakinya, apalagi oleh orang asing. Ya, yang tertutup baju dalam seperti, mohon maaf ya, seperti payudara, pinggul, ya, lalu kemaluan, bagian vagina, bagian paha, itu tidak boleh sama sekali disentuh sama siapapun, karena itu bagian-bagian sensitif. Jadi anak-anak kita harus paham ini sejak awal. Jadi ketika kamu diajak oleh siapapun, mau mentor kamu, kayak kakak kelas kamu, ya, lalu kemudian disentuh, kamu harus menolak. Dan jika dia memaksa, harus teriak dan melawan. Jika kamu melawan ternyata nauzubillah ya, cacat, celaka, wafat, anak kita dalam keadaan syahid. Aturan lain soal yang bisa menjaga tubuh anak-anak kita dan pikiran anak-anak kita adalah agama kita mengenal yang namanya tidak boleh berkholwat, berduaan. Allah yang menciptakan kita tahu kecenderungan tubuh kita. Mau Anda sudah menikah, mau Anda belum menikah, pada dasarnya tubuh kita ini punya respon tertentu, perasaan tertentu jika ya mendapatkan stimulasi tertentu. Mau saya rajin ibadah atau tidak rajin ibadah, jika saya berduaan dengan perempuan cantik, ya, jangankan yang cantik, yang biasa saja, lalu ngobrol berdua terus-terusan curhat gitu, kalau sekali dua kali nggak mungkin ya, atau bisa jadi tidak. Tapi kalau berbulan-bulan, ya, manusia normal, lalu kemudian akan mengalami perasaan nyaman. Weting tresno jalaran suko kulino, maaf kalau salah, bukan orang Jawa misalnya. Jika racak ninggang batu, laun-laun jadi legok, mungkin nggak tepat ya, tapi ya mirip-mirip itu. Lama kelamaan akan kemudian berubah juga itu perasaannya, muncul perasaan nyaman, suka, ya, karena Allah tahu kecenderungan tubuh kita. Jangan sok kuat dengan iman kita, dengan ibadah kita. Ketika Allah melarang kita berduaan, ya lakukan. Terlalu banyak perselingkuhan, penyimpangan terjadi gara-gara pelanggaran ini dari awal berduaan. Bayangkan, saya sering dapat kejadian laporan semacam ini. Seorang perempuan ini sudah punya suami, seorang laki-laki ini sudah punya istri. Gara-gara teman kerja pulang satu arah, suatu hari mereka
si laki-laki ini menawarkan untuk satu mobil karena satu arah, ya. Kalau sekali dua kali mungkin nggak ada kejadian apa-apa. Lalu kemudian karena berbulan-bulan nggak mungkin nggak saling berbicara di mobil berduaan. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian mereka berbulan-bulan kemudian, ya, si istri yang sudah punya suami ini menceraikan suaminya, dan si laki-laki yang sudah punya istri juga menceraikan istrinya. Siapapun, mau saya, mau guru ngaji, mau dosen, ya. Justru suci atau tidak suci kita ini sebetulnya bukan dilihat dari penampilan kita, tetapi bagaimana kita memperlakukan diri kita dan orang lain. Bukan dari apakah sekedar saya rajin ibadah atau tidak. Ketika anak-anak kita tidak mau berduaan, insya Allah aman. Dan berduaan zaman now bukan hanya secara fisik. Anda telepon-teleponan, tidak ada kepentingan syar'i, bukan ada alasan pekerjaan, tapi berduaan, terus cuman ketawa ketiwi dengan laki-laki lain, dengan perempuan lain. Kalau yang laki-laki berduaan, ketawa-ketawa setiap hari, tidak mungkin, tidak muncul perasaan apapun. Jadi ajarkan anak kita setidaknya 3 hal di antara 6, mungkin terlalu banyak ya. Yang lain juga ada, bagaimana anak kita supaya terhindar dari penyimpangan seksual, seperti homoseksualitas, seperti biseksualitas, dan lain-lain itu, ya, fetis, macam-macam, ya. Ada 4 lain yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Tapi secara singkat, untuk ikhtiar mencegah anak-anak kita jadi korban kekejian setan berbentuk manusia, ajarkan anak kita al-haya, malu, ajarkan anak kita untuk tidak mau menyentuh dan tidak mau disentuh. Sama mahramnya masih boleh berpelukan dengan cara tertentu, tapi sama orang lain tidak boleh. Dan yang ketiga, ajarkan anak kita untuk tidak mau berduaan. Semoga yang menyimak video ini, Allah senantiasa melindungi anak-anak kita dari kejahatan-kejahatan setan yang terutama berbentuk manusia. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.